Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Yulka Ramadanti dari kelas 3A dengan NIM 1999400. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes keamanan kosmetik yang harus dilakukan pada tugas teori kosmetik. Tes keamanan kosmetik. Tes keamanan kosmetik perlu dilakukan karena kosmetik digunakan pada kulit yang sehat dan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, sangat penting bagi produsen untuk memilih bahan baku yang aman dan berkualitas tinggi, melakukan pengujian atau uji keamanan bahan baku sebelum dimasukkan ke dalam produk. Nah, terdapat 9 jenis tes keamanan yang digunakan untuk semua bahan yang diklaim sebagai penyusun kosmetik, yaitu pertama, uji toksisitas akut, uji iritasi primer, uji iritasi kumulatif, uji sensitivitas, phototoxicity, photosensitivitas, eye irritation, mutagenesis, lalu tes human patch. Yang pertama, uji toksisitas akut dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Uji toksisitas akut termasuk ke dalam uji jangka pendek. Lalu ada uji iritasi primer. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu produk tersebut menimbulkan inflamasi atau tidak pada hewan uji atau manusia yang ditunjukkan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi dengan pemakaian berulang. Lalu ada uji iritasi kumulatif. Tes ini pada prinsipnya sama dengan primary skin irritation. Yang membedakan yaitu waktu yang digunakan lebih lama dari tes sebelumnya. Yang keempat, ada uji sensitivitas. Tes ini untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetik. Menginduksi intradermal sistem imun menggunakan FCA, yaitu campuran head-rated tuberculosis bakteria, liquid parafin, dan surfaktan untuk melihat reaksi imun. Lalu ada phototoxicity. Tes ini dilakukan untuk melihat sistem imun di mana bila terjadi alergi maka menandakan kulit sensitif, serta untuk melihat ketoksisitas suatu produk bila terkena cahaya matahari maka dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Lalu yang keenam, ada fotosensitivitas. Fotosensitivitas diinduksi terlebih dahulu karena bermasalah dengan imun. Cara induksi menggunakan sinar UV, kemudian dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bahan. Lalu ada iritasi mata. Tes ini tidak dilakukan pada mata manusia, melainkan menggunakan mata kelinci. Respon pada mata cepat yaitu berkisar 2-4 detik. Lalu ada mutagenesis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk dapat menyebabkan mutasi gen atau tidak. Tes mutasi pada bakteri, contoh bakteri Salmonella dan E. coli. Chromosomal alteration test with mammalian cells in culture menggunakan cell lines. Lalu ada human patch test. Dikarenakan kondisi kulit hewan tidak begitu menggambarkan kondisi kulit manusia, maka dilakukan human patch test. Tes ini dilakukan pada kulit lengan dan punggung belakang serta menghindari bagian wajah. Nah, sekian tes keamanan kosmetik dari saya. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.